apakah semua agama itu benar? Nah, dalam konteks menjawab pertanyaan seperti ini, maka kita harus dudukkan dulu apakah yang disebut kebenaran tersebut. Jadi kebenaran itu bukan persepsi setiap orang masing-masing, karena memang kalau setiap persepsi orang masing-masing tentu akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang berbeda-beda juga terkait definisi kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai kita sebagai seorang muslim itu hendaklah harus mendefinisikan kebenaran itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147, ya, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jadi kebenaran itu, al-haq itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari perasaan kita. Maka ketika kita menilai apakah agama lain itu benar atau tidak, itu bukan berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, tetapkan. Bagaimana penilaian Allah di dalam Al-Quran terhadap agama-agama lain? Ya, kita melihat dalam Quran surat Ali Imran misalnya, Allah menyebutkan innad dina indallahil Islam. Jadi jelas di sini ya bahwa sungguhnya agama yang benar, agama yang diridai di sisi Allah itu hanyalah Islam, ya. Bahkan di ayat lain disebutkan, ya, barang siapa yang mencari agama lain selain agama Islam, maka dia akan tertolak, ya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Quran surat Al-Bayyinah Allah menegaskan, ya, bagaimana kehidupan orang-orang di luar Islam itu dengan firman-Nya, innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innallazina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, ya, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari kalangan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, ya, yang menyembah kepada selain Allah, menyembah batu, menyembah dewa-dewa, dan juga menyembah api, juga tuhan-tuhan lain selain Allah. Allah sebutkan mereka itu apa? Fi nari jahannam, mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bahkan tidak hanya cukup di situ, Allah juga menggelari mereka dengan sebutan hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dengan kata lain, ya, ketika kita sebagai seorang muslim ditanya apakah semua agama itu benar, jelas tidak. Yang benar hanyalah agama Islam. Agama di luar Islam itu adalah agama batil, agama yang sesat, agama yang salah, dan tempat mereka adalah di neraka jahanam. Itu harus menjadi keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki keyakinan semua agama itu benar. Kalau kita memiliki keyakinan semua agama benar, maka berarti kita memiliki akidah yang rapuh. Ya, Senin kita jadi Islam, Selasa kita jadi Nasrani, Rabu kita jadi Yahudi, ya, Kamis kita menjadi Buddha, dan segala macam. Karena kita tidak memiliki prinsip atau pegangan kebenaran itu sendiri. Yang berikutnya adalah pertanyaan terkait apakah semua agama itu baik karena mengajarkan kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan keburukan. Nah, itu pun ketika kita sebagai seorang muslim itu harus menjawabnya ini dengan mendudukkan dulu apa definisi kebaikan itu. Ya, sebagaimana tadi definisi tentang kebenaran, bahwa sesungguhnya kebenaran itu yang benar itu adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka kebaikan pun harus didefinisikan berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan, bukan berdasarkan perasaan kita sebagai manusia. Karena manusia itu kan sifatnya apa? Zoluman jahula, ya, kebanyakan manusia itu udah zolim, zahil, bodoh, seperti itu. Karena apa? Mereka hanya bisa menduga-duga bahwa ini baik, bahwa itu buruk, ya kan? Bahkan di Al-Quran juga disebutkan apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik, ya. Apa yang menurut kita buruk belum tentu menurut Allah itu buruk. Dengan kata lain, kebaikan atau keburukan itu harus ditetapkan berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga telah membahas, ya, tentang masalah definisi kebaikan itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wa kitabihi wan nabiyyin, ya, al-ayah. Jadi bukanlah kebaikan itu, kebajikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, ya. Jadi kebajikan itu bukan berdasarkan persepsi kita, ya. Apa kebaikan itu? Menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kebaikan itu adalah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan juga kepada malaikatnya, dan juga kepada nabi-nabinya, dan juga kepada kitab-kitabnya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi apakah semua agama itu baik? Ya, tentu kebaikan itu hanya ada dalam Islam, tidak ada dalam agama lain. Kalau saya tanya misalnya, ketika teman-teman mendengar kata zalim itu adalah sebuah perbuatan baik atau buruk? Kata zalim itu, ya kamu tuh zalim banget sih gitu. Itu kan konotasinya buruk, bukan baik ya. Zalim itu buruk. Nah, kita tahu agama lain itu, ya tadi sudah saya singgung bahwa mereka itu mengajarkan sebuah konsep kesyirikan, yaitu beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan ya di dalam Al-Quran bahwa Allah menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar, dan hanya Islam yang mengajarkan tauhid, sedangkan agama-agama lain mengajarkan syirikan. Oleh karena itu ya, dengan kata lain bahwa sesungguhnya menurut ayat ini sangat jelas agama-agama lain itu tidak mengajarkan kebajikan, tapi mereka mengajarkan kezaliman yang sangat luar biasa, yaitu mensyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau misalnya yang disebut definisi kebaikan itu adalah bagaimana kita berbuat baik kepada sesama dan segala macam, yaitu tanpa beragama pun kadang-kadang orang tuh bisa gitu untuk bagaimana bersikap baik terhadap sesamanya, terhadap lingkungan, terhadap hewan, dan juga terhadap makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi kita di sini berbicara tentang masalah dalam konteks keagamaan. Oleh karena itu sebagai seorang muslim kita harus memiliki cara pandang yang benar, yang sesuai dengan tuntunan agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, tentang bagaimana apa itu kebenaran, apa itu kebajikan, agar ketika kita menilai sesuatu, ya, itu berdasarkan dengan apa yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Begitupun juga apa yang telah Rasulullah SAW tetapkan di dalam hadisnya. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jadi kita harusnya ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini tetaplah menonjolkan sisi keislaman kita, bahwa kita itu tidak boleh ya menganggap bahwa sesungguhnya Islam ini setara dengan agama-agama lainnya. Ya, Islam ini sama dengan agama-agama lainnya. Tidak, ya, Islam sangat berbeda dengan agama-agama lainnya. Islam tidak setara dengan agama-agama lainnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak akan ada yang bisa melebihi ketinggiannya. Jadi posisikan Islam itu ya dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam sikap kita, dalam pergaulan kita itu harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Jadi jangan minder. Kan ada istilah tuh isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslim itu jangan minder ya. Kita memiliki sebuah konsep agama yang sangat luar biasa, sempurna ya. Kalau saya katakan seperti ini, saya sebagai seorang muslim meyakini agama saya, agama Islam sebagai agama yang sempurna. Itu kadang-kadang teman-teman non muslim tuh marah-marah gitu. Kaitannya saya tuh egois gitu. Padahal kan kalau kita tanya kepada orang non muslim juga kan, ketika mereka ditanya ya, agama kamu sempurna enggak? Kebanyakan mereka mengatakan ya sempurna. Ya kalau mereka mengatakan tidak sempurna, berarti mereka memang memiliki keimanan yang kurang mantap di dalam kekristenan mereka. Setiap manusia mengapa menganggap agamanya itu lebih baik daripada agama lainnya? Karena itu adalah sudah fitrah ya. Kenapa saya memilih Islam? Karena saya menganggap Islam itu lebih baik daripada agama yang lain. Kalau saya menganggap Islam itu nggak lebih baik daripada agama yang atau sama dengan yang lain, ya tentu saya buat apa masuk Islam seperti itu. Pun begitu pun teman-teman non muslim yang lainnya. Jadi ya cukup sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.